Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mahardika Ramadan. NPM saya 21755051. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi, pendapatan, dan piutang. Ini adalah matkulnya Pak Rus. Nah, di slide selanjutnya di sini ada struktur organisasi pemerintahan daerah, PPKD, SKPD. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada strukturalnya, lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007. Nah, di sini di struktur paling atas itu ada bupati dan wakil bupati. Di sini di kiri strukturnya ada DPRD. Di sini ada garis putus-putus di kanan dan kirinya juga, dan di kanannya ada instansi vertikal, departemen, non departemen. Nah, ini di bawahnya kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Selanjutnya ada PPKD dan SKPD. Apa sih PPKB itu? PPKD itu singkatan dari pejabat pengelola keuangan daerah. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, selanjutnya di sini ada SKPD. Itu singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, di sini ini juga menurut Pemerintahan Dagri nomor 13 tahun 2006. Di sini selanjutnya ada berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, tugas PPKD antara lain yaitu di sini yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dan yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Di sini juga ada tugas SKPD. Yang pertama itu menyusun anggaran suatu kerja perangkat daerah yang dipimpin. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan penerimaan buka pajak. Yang keempat, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Dan yang kelima, mengelola barang milik dan kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, yang keenam, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi pendapatan LRA. Di sini ada 3, yaitu pendapatan asli daerah atau bisa disebut PAD, ada pendapatan transfer, dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat di uraiannya ada pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Nah, di sini ada empat, yaitu yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang selanjutnya itu ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang singkat, tidak berulang atau non recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang
yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Nah, di sini selanjutnya ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dalam berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelum dibuat sebagai pengurangan pendapatan. Dan yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah yang setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, di sini ada pendapatan LO. Di pendapatan LO ini ada hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Di sini juga ada klasifikasi pendapatan LO, yaitu ada pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di sini disebutnya ada tabel juga, ada uraiannya, itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah. Ini kawan-kawan bisa baca juga. Di slide selanjutnya di sini ada prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LO. Pendapatan LO ini diakui saat timbulnya hak atas pendapatan. Nah, di timbulnya hak atas pendapatan ini ada dua, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atau suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga ada pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa diakui adanya penagihan. Di sini ada kode akun juga, kode akun LRA. Di sini di kodenya kode 4 itu di bagian uraiannya ada pendapatan LRA. Di kode 5 itu di uraiannya ada belanja, di kode 6 itu uraiannya ada transfer, di kode 7 uraiannya ada pembiayaan. Di sini ada kode akun LO juga, kode 8 itu pada uraiannya pendapatan LO, di kode 9 di uraiannya beban. Nah, di sini juga di slide selanjutnya ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Di sini ada jurnal EO-nya, ada contoh jurnal EO. Di sini di bawahnya juga ada jurnal LRA. Nah, di jurnal LO ini nama akunnya kas di bendahara penerimaan. Terus di kreditnya ada pendapatan LO. Nah, di jurnal LRA ini di debit ya ada perubahan sal, dan di kreditnya ada pendapatan LRA. Nah, ini XX ini untuk nominalnya ya. Terus di sini ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. Nah, di sini juga ada nama akunnya, yaitu RK PPD pada kas di bendahara pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada penyajian, yaitu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau bisa disebut LRA. Dan di sini juga ada pendapatan LO disajikan di laporan operasi. Nah, di slide selanjutnya ada akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah pada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewarganegaraan, Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Di sini juga ada jenis-jenis piutang. Ini piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa. Ini ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Di sini juga ada piutang lainnya yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagih jangka panjang. Di slide selanjutnya ada pengakuan piutang. Di sini piutang ada pengakuannya, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Di sini ada pencatatannya. Nih, misalnya di tanggalnya ada tanggal 2 bulan 2 di 2012. Ada kode akunnya 1 piutang dan 8 pendapatan LO. Piutangnya di debit, pendapatan LO-nya di kredit.
Nah, di sini juga ada penyajiannya, disajikan sebagai aset lancar, diraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.